Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teorema argumen, di mana teorema argumen mengatakan bahwa 1/2pi kalikan dengan I integral dari kontur tertutup C f aksen Z per fz dz sama dengan n minus p, di mana n adalah jumlah dari pembuat 0, sedangkan p-nya adalah jumlah dari polnya. Nah, misalkan kita punya suatu lingkaran C, di mana lingkaran C di sini terdapat Z sama dengan alfa dan Z sama dengan beta, maka kita bisa membuat suatu lingkaran kecil di mana pusatnya adalah Z sama dengan alfa dan Z sama dengan beta. Kita katakan C1 untuk Z dengan pusat sama dengan alfa dan tau 1 untuk lingkaran dengan pusat beta. Nah, dari sini kita akan membuktikan bahwa integral tersebut adalah benar. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat pada pernyataan kecil ini. Seandainya fz memiliki pol dengan order p pada z sama dengan alfa, kita bisa tulis bahwa fz sama dengan f besar z per z min alfa pangkat p, di mana p adalah pangkat dari polnya. Oke, pangkat dari polnya. Nah, dengan menggunakan teknik logaritma, kita bisa menurunkan bahwa turunan dari fz ini, jadi ini kita logaritmakan, ini juga kita logaritmakan. Turunan dari log fz adalah f aksen z per fz. Ini. Turunan dari log fz per z min alfa pangkat p adalah ini, yang di ruas kanan. Nah, sehingga kita punya, kalau kita integralkan masing-masing, maka kita punya 1/2pi kali dengan I f aksen Z per fz sama dengan dan seterusnya. Kita tahu bahwa di sini f aksen Z per fz adalah analitik. Sehingga hasilnya kita gunakan teorema Cauchy, hasilnya akan sama dengan 0 pastinya. Sedangkan yang suku yang kedua, min p/2pi kali dengan I integral dz per z min alfa, karena kita mengetahui bahwa z min alfa adalah suatu lingkaran kecil dengan pusat adalah alfa, maka kita gunakan rumus integral Cauchy di sini. Nah, rumus integral Cauchy di sini kita punya fz sama dengan 1 di situ, fz sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah p/2pi kali dengan I kalikan dengan 2pi kali dengan I kali dengan 1. Hasilnya adalah minus p di sini. Nah, ini untuk pol. Sedangkan untuk fz, di mana kita punya fz adalah memiliki pembuat 0 yang berorder n, yaitu z sama dengan beta. Misalkan kita bisa tulis fz sama dengan z min beta pangkat n kalikan dengan gz, di mana gz di sini adalah hasil bagi dari fz dibagi dengan z min beta pangkat n. Nah, otomatis gz adalah analitik, karena analitik di dalam tau 1, kita katakan adalah tau 1 di sini. GZ analitik di dalam tau 1 dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu logaritma. Kita logaritmakan di sini. Logaritma di sini juga kita logkan di sini di atas. Logaritma di sini juga kita logaritmakan. Logaritma. Maka dengan menggunakan teknik turunan logaritma, kita punya turunan dari log fz di sini adalah f aksen z per fz sama dengan turunan yang di ruas kanan. Kita integralkan masing-masing
ruas. Maka kita punya integral 1/2pi kali dengan I f aksen Z per Fz sama dengan yang di ruas kanan ini. Nah, kita tahu bahwa GZ adalah analitik, sehingga di sini hasilnya sama dengan 0. Ini kita gunakan teknik rumus integral Cauchy. Maka hasilnya akan sama dengan N di sini. Di mana rumus integral Cauchy Fz-nya sama dengan 1. Fz sama dengan 1. Hasilnya sama dengan N. Sehingga dari hasil tersebut kita bisa menjumlahkan bahwa integral 1/2pi kali dengan I f aksen Z per Fz dz, di mana daerah tersebut adalah C, karena memiliki pembuat 0 dan pol, di mana kita bisa membuat suatu lingkaran kecil, yaitu lingkaran C1 dan lingkaran tau 1. Kita jumlahkan masing-masing, kita jumlahkan kedua suku ini, maka kita punya N minus P. Nah, ini adalah bukti dari teorema argumen, di mana N dan P, N adalah derajat dari pembuat nolnya dan P juga derajat dari polnya. Nah, secara umum kita bisa tulis bahwa di sini 1/2pi kali dengan I integral f aksen Z per Fz dz sama dengan N min P, di mana N adalah jumlah dari pangkat pembuat 0. Sedangkan P-nya adalah jumlah dari pangkat polnya. Pol dari mana? Pol dari Fz tentunya. Fz. Oke, ini adalah pembuktian dari teorema argumen. Sekarang contoh. Fz sama dengan Z pangkat 4 min 2Z pangkat 3 plus Z kuadrat min 12Z plus 20. Di mana dibatasi oleh suatu daerah kontur tertutup C, yaitu suatu lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jari sama dengan 5. Maka tentukan F aksen Z kalikan dengan Fz per Fz. Oke, pertama kita cari dulu pol dan pembuat nolnya. Ingat bahwa pol secara umum kita bisa tuliskan yaitu pembuat 0 dari penyebut. Atau bisa kita simpulkan bahwa pol adalah pembuat Fz tidak terdefinisi. Oke. Nah, sedangkan pembuat nolnya yaitu akar-akar dari Fz otomatis ya. Oke, kita lihat di sini. Kita punya di sini Fz sama dengan Z pangkat 4 min 2Z pangkat 3 plus Z kuadrat min 12Z plus 20. Maka bisa kita tulis dalam bentuk faktorisasi, yaitu Z min 2 kuadrat, Z min 1 min 2I dan Z min 1 plus 2I. Maka akar-akarnya adalah Z sama dengan minus 1 plus minus 2I dan Z sama dengan 2. Memiliki 4 akar di sini. Sama dengan 2 dan 2. Maka memiliki 4 pembuat 0. Nah, kita cek apakah pembuat 0 ini terdapat di dalam C. Ternyata kita cek, ternyata seluruh pembuat 0 di sini adalah terdapat di dalam C. Nah, kita lihat di sini. Terdapat di dalam C semua. Maka otomatis kita bisa menghitung semua akar ini, jumlah dari pangkat masing-masing akar ini, itulah N-nya, N kecil. Sedangkan polnya kita ketahui di sini tidak ada
nilai Z yang membuat FZ tidak terdefinisi, maka poolnya otomatis akan sama dengan 0. Poolnya sama dengan 0 artinya poolnya tidak ada. Nah, tidak memiliki 0. Di sini memiliki 4 jumlah derajatnya. Nah, dalam kasus yang sederhana, dalam kasus kita punya integral dari f aksen Z per f Z akan sama dengan N min P. Ini 1 per 2Pi kalikan dengan I. Nah, dalam kasus ini, kita bisa langsung mencari penyelesaiannya, yaitu N-nya sama dengan 4, sedangkan P-nya sama dengan 0. Sehingga, ini saya hapus dulu. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan kalikan dengan 2Pi kali I. Kalikan dengan 2Pi I. Sehingga bisa kita tuliskan langsung hasilnya adalah 8Pi kalikan dengan I. Nah, bagaimana kalau kita memiliki fungsi Z, ini fungsi Z di depan F aksen. Nah, dari sini bisa kita tuliskan, bisa kita rumuskan, nanti kita akan coba menurunkan. Nah, kita akan mencoba menurunkan bahwa di sini F, jika kita memiliki fungsi di depan F aksen Z, katakanlah Z, maka bisa kita buktikan di atas kembali bahwa seandainya kita memiliki Z di sini, kita tambahkan Z, atau secara umum kita memiliki RZ di sini, kita kalikan dengan RZ, maka semuanya kita kalikan dengan RZ. R, kita kalikan dengan RZ, ini juga kita kalikan dengan RZ. Syaratnya RZ harus analitik, ya, RZ analitik. Analitik di dalam dan pada, baik itu C1, tau 1, maupun C. Nah, di sini kita punya kalikan dengan RZ yang kita cari nantinya. Maka di sini kita juga kalikan dengan RZ, di sini kita kalikan dengan RZ, ya. Nah, karena RZ analitik, maka otomatis ini juga akan sama dengan 0. Nah, yang di ruas ini, di ruas suku yang kedua, di suku yang kedua ini, maka FZ-nya akan berganti menjadi RZ. Sehingga min P, kita punya min P per 2Pi kalikan dengan I, integral dari RZ per Z min alfa dz. Kita gunakan teorema rumus integral Cauchy. Hasilnya sama dengan min P per 2Pi kalikan dengan I kalikan dengan 2Pi kalikan dengan I dari rumus integral Cauchy kalikan dengan R, di mana pada saat Z sama dengan alfa. Nah, ini. Nah, hasilnya sama dengan min P kalikan dengan R Z pada saat Z sama dengan alfa. Ya. Sedangkan untuk yang pembuat nolnya sama, kita kalikan, katakanlah di sini kita kalikan dengan RZ, di sini kita kalikan dengan RZ, di sini kita kalikan dengan RZ semuanya. Maka di sini kita kalikan dengan RZ, di sini kita kalikan dengan RZ, di sini juga kita kalikan dengan RZ. Karena RZ analitik jelas hasilnya sama dengan 0. Tinggal yang di suku yang pertama. Kita punya N per 2Pi kalikan dengan I, integral dari kontur tertutup RZ per Z min beta dz. Hasilnya akan sama dengan N, kita gunakan rumus integral Cauchy. Rumus integral Cauchy, N per 2Pi kalikan dengan I kalikan dengan
2pi kalikan dengan I kalikan dengan R Z pada saat Z sama dengan beta. Ya. Kita coret-coret, hasilnya sama dengan N kalikan dengan R Z sama dengan beta. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika kita punya suatu fungsi RZ di mana 1/2pi kalikan dengan I integral dari RZ F aksen Z per Fz di mana RZ analitik, maka hasilnya akan sama dengan R kalikan dengan Z min beta kalikan dengan N sama dengan beta ditambah dengan kita kurangi dengan R pada saat Z sama dengan alfa kalikan dengan P, di mana P adalah pembuat 0 dan beta adalah pembuat 0 dan alfa adalah polnya. Nah, sehingga hasil dari perkalian suatu fungsi analitik RZ hasilnya akan sama dengan RZ pada saat Z pembuat 0-nya min RZ pada saat Z adalah polnya, yaitu alfa, kalikan dengan masing-masing jumlah pembuat 0 dan polnya. Oke, sehingga di sini di permasalahan contoh kita punya di sini adalah RZ-nya adalah RZ sama dengan Z. Ingat bahwa kita punya pembuat 0. Kita punya pembuat 0 masing-masing, yaitu 2 min 1 plus 2i dan min 1 min 2 kalikan dengan i. Karena S-nya sama dengan Z, maka di sini untuk integral Z kalikan dengan F aksen Z per Fz dz sama dengan 2pi kalikan dengan i kalikan dengan, ingat bahwa pembuat 0 yaitu 2 ya. 2 saya kalikan di sini adalah Z-nya RZ pada saat Z sama dengan 2 ya. Kalikan dengan jumlah dari akar yang sama. Artinya di sini kalau kita punya jumlah akar yang sama yaitu 2 dan 2 ada 2, maka di sini kita kalikan dengan 2. N-nya di sini adalah N. N-nya di sini N, di sini Z-nya. Oke, ditambah dengan kita tahu bahwa pembuat 0-nya adalah min 1 plus 2 kalikan dengan i kalikan dengan 1. Ini adalah Z-nya, di sini adalah derajat dari Z itu sendiri. Derajat dari pembuat 0 atau derajat dari min 1 plus 2i. Kalau di sini tadi derajat dari Z sama dengan 2 akarnya. Ini akarnya. Jumlahnya ada 2. Ini jumlahnya ada 1, ini jumlahnya ada 1. Sehingga di sini kita tambahkan dengan min 1 min 2 kalikan dengan i kalikan dengan 1. Nah, ini Z-nya, ini N-nya. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita total, kita jumlahkan di sini kita punya 2pi kalikan dengan i, ini hilang, kita coret. Kita coret di sini. Kita coret sehingga hasilnya sama dengan 4 min 2 sama dengan 4pi kalikan dengan i. Nah, ini adalah hasil yang kita inginkan sesuai di sini. Nah,
Demikian untuk contoh dan pembuktian dari teorema argumen. Kita lanjutkan pada video-video berikutnya.